Yuk saatnya kita masak tumis tahu tauge pedas nagih. Cuman bahan sederhana tapi semua pasti suka. Nah, ini dia teman-teman bahan baku bahan utamanya. Untuk bahan utamanya adalah si tauge itu sendiri ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan tauge kurang lebih ada beratnya ini 300 gram. Oke teman-teman, kita pisahkan atau sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya bahan kedua ada si tahu. Di sini teman-teman saya menggunakan tahu putih ukuran sedang. Saya menggunakan 4 buah potong tahu. Oke lanjut ya teman-teman, tahunya kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya mempunyai 4 siung bawang putih, 1 cabai merah besar, 1 cabai hijau besar ya teman-teman. Kemudian ada 1 batang daun bawang. Selanjutnya ada 3 cabai rawit merah. Nah teman-teman, untuk daun bawangnya ini hanya saya buang bagian ujung akarnya ya teman-teman. Kemudian saya kopek seperti biasa lapisan luarnya yang layu atau yang jelek. Untuk bawang putihnya juga saya kupas ya teman-teman. Kulit luarnya ini saya kupas satu persatu dari bawang putih yang pertama hingga keempat. Untuk percabaiannya baik cabai merah besar, cabai hijau besar, dan cabai rawit merah hanya saya buang tangkainya ya teman-teman. Dan selanjutnya saya akan mengambil 1 buah baskom dan saya masukkan bumbu dapur dari cabai merah besar, cabai hijau besar, bawang putih, cabai rawit, kemudian ada daun bawang. Nah untuk daun bawangnya ini saya potong menjadi 2 ya, biar masuk ke dalam baskom ya teman-teman, dan biar mempermudah saya untuk mencuci. Dan jangan lupa tahunya dimasukkan juga ke baskom ya teman-teman untuk dicuci. Nah pertama-tama tahunya ini saya cuci dengan menggunakan air mengalir ya teman-teman. Ini saya pastikan tahunya itu benar-benar bersih dari kotoran ya teman-teman. Kalau sudah dijamin bersih baru kita sisihkan ya. Selanjutnya untuk bumbu dapur, daun bawangnya ini juga saya cuci teman-teman. Dan untuk percabaiannya jangan lupa dicuci juga, dan cabai rawitnya juga, dan jangan ketinggalan si bawang putihnya dicuci. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk taugenya. Nah untuk taugenya ini di sini saya cuci dengan air mengalir juga. Dan di sini saya mencucinya benar-benar harus bersih ya teman-teman, karena ini adalah bahan utama. Nah untuk bahan utamanya ini saya cuci 2 kali dengan menggunakan air mengalir biar higienis ya teman-teman, karena mau dimakan sendiri dan dimakan dengan anggota keluarga tercinta tentunya ya. Selanjutnya untuk tahunya ini hanya saya potong kotak ya, saya potong menjadi 4 bagian aja ya teman-teman. Jadi 1 potong tahu ini yang berukuran sedang ini hanya saya potong, saya bagi menjadi 4. Lakukan hal ini di semua tahu ya teman-teman. Kemudian teman-teman, tahunya ini mau saya pindahkan ke mangkok kecil ya, karena entar mau saya kasih tepung terigu serbaguna. Di sini saya menggunakan tepung bumbu ala Kentucky brand Sasa. Ini saya tambahkan sebanyak 3 sendok teh ya teman-teman. Tepung ini akan membuat si tahunya akan crispy kalau digoreng. Nah teman-teman, karena mau diaduk dan mangkoknya kekecilan, saya pindahkan ke mangkok yang agak lebih besar biar mempermudahkan saya dalam proses pengadukan tahunya dengan tepung bumbu serbaguna. Nah teman-teman, jika tahu dan tepung bumbu serbagunanya sudah tercampur rata ya, bisa kita sisihkan atau kita pindahkan terlebih dahulu. Oke lanjut teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap pemotongan bumbu dapur. Nah untuk 4 siung bawang putihnya ini akan saya potong atau saya cincang kasar ya teman-teman,
kalau sudah dicincang kasar seperti ini bisa kita sisihkan atau bisa kita tepikan di tepi telenan. Selanjutnya untuk daun bawangnya ini teman-teman mau saya potong-potong ya. Saya potong-potong besar-besar atau panjang-panjang sekiranya 3 ruas jari tangan ya teman-teman. Kemudian kalau sudah dipotong-potong juga kita sisihkan atau kita tepikan ke tepi telenan. Untuk cabai merah besarnya ini akan saya potong serong-serong memanjang ya teman-teman. Usahakan motongnya serong memanjang biar ntar hasilnya cakep ya teman-teman di piring saji. Begitu pula dengan untuk cabai hijau besarnya juga saya potong serong-serong ya teman-teman, biar lebih sama aja modelnya dengan si cabai merah besar. Untuk cabai rawitnya ini saya potong besar juga, hanya satu cabai rawit saya jadikan 2. Dan ini teman-teman untuk bahan bumbu dapurnya. Nah teman-teman, saya akan menuang minyak secukupnya di dalam teflon, kemudian saya panaskan ya. Kalau minyaknya udah panas ya, saya masukkan satu persatu tahunya, kemudian akan saya goreng hingga benar-benar kering ya teman-teman, hingga si tahunya ini bertekstur kulit ya teman-teman. Dan usahakan benar-benar kering karena biar entar hasilnya si tahunya crispy ya teman-teman. Jadi kalau digigit entar rasanya itu ada sensasi kres-kresnya. Waktu menggoreng usahakan tahunya itu pisah ya teman-teman, tidak menggumpal antara satu dengan lainnya. Nah kalau sudah kering begini ya teman-teman, tahunya ya sudah bertekstur kulit dan sudah golden brown, bisa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke lanjut ya teman-teman, selanjutnya saya akan menumis bawang putih ya teman-teman. Bawang putihnya akan saya tumis hingga berbau harum dan wangi ya teman-teman. Selanjutnya saya tambahkan batang daun bawang. Kemudian saya aduk-aduk sesaat dan saya tunggu hingga batang daun bawangnya ini mengeluarkan aromatiknya ya teman-teman. Nah, jika batang daun bawangnya sudah mengeluarkan aromatiknya, saya tambahkan cabai hijau besar, cabai merah besar, dan cabai rawit ya teman-teman. Saya masukkan jadi satu, kemudian saya aduk-aduk kembali dan saya tunggu hingga semuanya bumbu dapur yang ada di dalam teflon ini mengeluarkan aromatiknya masing-masing. Kalau sudah mengeluarkan aromatiknya masing-masing, saya tambahkan taugenya ya teman-teman. Kemudian jangan lupa kita perbesar volume api, kemudian jangan lupa kita aduk-aduk cepat. Jadi waktu taugenya dimasukkan ke dalam teflon, kita perbesar apinya ya teman-teman. Selanjutnya saya tambahkan seperempat sendok teh penyedap rasa, seperempat sendok teh kaldu ayam, seperempat sendok teh lada bubuk, kemudian ada 1 sendok makan saus tiram ya teman-teman. Di sini saya menggunakan saus tiram Capanda, kemudian 1 saset bawang putih bubuk. Nah, bawang putih bubuk ini adalah kunci masakan yang biar makin gurih ya untuk tumisan tauge ini. Kemudian jangan lupa dikasih sejumput garam ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk cepat. Di sini saya masih menggunakan api sedang cenderung besar ya teman-teman. Ini adalah salah satu tips cara masak ya teman-teman, untuk memasak tumis tahu tauge pedas nagi biar rasanya makin crunchy, makin enak, dan pastinya dijamin banyak yang suka dan bikin ketagihan tentunya. Selanjutnya teman-teman, kita akan memasukkan daun bawang bagian daunnya ya teman-teman. Kemudian saya aduk-aduk cepat ya. Di sini saya masih menggunakan api sedang cenderung besar. Nah teman-teman, aduk sesaat dan tunggu hingga daun bawangnya ini sedikit agak layu ya teman-teman. Nah kalau sudah agak layu, saya masukkan tahunya ya teman-teman, tahu yang sudah kita goreng di awal ya. Kemudian ketika saya masukkan tahunya ini, jangan lupa matikan kompornya. Jadi saya masukkan tahunya ini dalam posisi kompor mati atau dalam posisi api padam ya teman-teman. Nah saya memanfaatkan panasnya teflonnya aja dalam memasak tahunya dengan taugenya ya. Ini supaya tahunya ini tetap crunchy, tetap krenyes-krenyes kalau dimakan. Jadi tetap enak ya teman-teman. Dan ini sudah matang ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Dan
Wow, ini dia teman-teman. Kalau kita sajikan di piring saji, hasilnya cantik dan sangat menggugah selera. Tumis tahu toge pedas naki ini cuman modal sederhana, tapi pasti banyak yang suka. Apalagi dimakan dengan nasi hangat tentunya. Sekian resep kali ini, semoga bisa menginspirasi, bermanfaat, dan menambah daftar menu kalian. Sampai berjumpa kembali di resep berikutnya, yang tentunya pasti dengan resep berbeda. Selalu bersama di setiap rasa masakan Mami Mika.